Ini pengalaman gue pribadi. Bener-bener pertama kali gue tawarin ke teman, akhirnya gue tawarin, terus dia minta harga teman, nggak gue kasih. Bener-bener gue nggak gue kasih harga teman. Karena menurut gue adalah semua harga sama aja. Kalau misalnya gue kasih lo ke harga teman, akan nyambung, nggak cuma ke lo doang nantinya. Akan nyambung terus orang akan minta harga teman. Gue mikirnya gitu. Ternyata setelah nggak gue kasih, yang lebih jahatnya adalah setelah nggak kasih harga teman, dia menjatuhkan produk gue. Jadi kayak Oh udah my God. nggak usah beli ini juga ada harganya lebih gini. Udah mulai membandingkan harga. Wah, pokoknya mati. Akhirnya gue cut usaha itu. Akhirnya karena gue pertama kali dan gue ngerasa aduh apa ya bahasanya kaget lah ya, kaget gitu karena nggak tahu akan ngerasain hal yang kayak gini gitu. Jadi udah gue cut aja lah usahanya gitu. Akhirnya rugi, ya udah rugi, mau gimana lagi gitu. Gue mikir gitu. Tapi setelah itu gue tetap kayak gue mencoba lagi, tapi ya gue akan meninggalkan orang itu, nggak akan pernah gue tunjukin produk gue ke orang itu gitu. Karena itu kayak gue tinggalin dia, gue ke produk yang kasarnya ke kanan lah, kalau jadi kiri gue ke kanan, kalau dia ke kanan gue ke kiri, gitu aja kayak. Iya sih, tapi emang bener. Harus hati-hati itu sama teman sendiri memang justru. Karena apa ya, mereka tuh yang bakal mempengaruhi orang-orang terdekat kita juga. Yang malah jadinya ya gitu, jadi lebih gampang mati tuh bisnis tuh sama orang-orang terdekat sendiri sih, kayak teman-teman gitu. Iya, benar. Belum lagi kadang kalau misalnya bisnis kita masih baru gitu ya, orang tuh teman-teman sendiri ada yang kayak minta harga teman, minta apa, ujungnya mereka bisa aja mereka bikin bisnis yang sama. Bisnis yang sama ya, iya sering banget sih kayak ngejiplak, Ya saya kan? tuh jiplak. Parah Aduh. banget sih. Terus paling nggak enak tuh kalau misalnya nawarin ke teman, terus ternyata teman itu buka usaha juga, ke kita minta harga teman, tapi pas kitanya disuruh beli produk dia, nggak dikasih tuh harga teman. Harga normal ya. Malah aku tuh banyak, aku nggak ngerti sih apa akunya yang nggak enakan atau gimana ya. Teman-teman aku juga banyak yang merintis usaha sekarang gitu, apalagi di masa-masa COVID gini kan banyak banget orang yang mendadak berubah jadi pembisnis gitu. Oh, benar. Iya kan? Terus Benar sekali. apa ya, mereka kan nawarin produk. Ya udah, aku merasa kita sesama apa ya, small business harus sama-sama mendukung gitu. Aku selalu merasa begitu, apalagi kayak ke teman sendiri. Ya udah, akhirnya aku beli. Tapi saat mereka tahu aku jualan, malah aku kan sebenarnya jualannya udah dari awal Maret ya, lebih awal dari mereka tuh nggak ada satupun yang order gitu. Malah bener-bener dapat orderan tuh banyaknya dari orang asing. Yang nggak kita kenal bahkannya. Intinya Iya. siapa tuh orang ya? Wah, Ya ampun, tapi gitu sih realitanya begitu. secara nggak langsung sebenarnya persaingan bisnis lah ya. Realita itu persaingan bisnis. Gimana cara Iya, jatuhin lawan bener bisnis? banget. Apalagi kalau produknya sama, wah itu tuh ribet banget sih. Iya. Tapi untuk Pasti. Angel sendiri sebenarnya dari produknya Angel sendiri, oh, Angel mementingkan apa nih? Maksudnya kualitas kah, kuantitas kah, atau apa? Mungkin. Sebenarnya aku benar-benar ngutamain si kualitasnya sih. Karena aku mikirnya kayak tantangannya tuh aku kan harganya murah. Gimana caranya dengan harga semurah ini tuh orang bisa dapat kualitas yang terbaik. Jadi kayak kalau dibilang tuh benar-benar aku ngutamain kepuasan pelanggan karena aku mikirnya ya, aku selalu mikir dalam bisnis dan ini juga dari turun-temurun dari keluarga aku sih. Saya bilang kalau misalnya bisnis tuh utamain kualitas karena kalau konsumen udah suka sama kualitas produk kita, pasti nanti mereka juga bakal repeat order gitu. Benar. Karena kebanyakan sekarang ya, apalagi zaman-zaman COVID kayak gini kan, orang tuh ngutamain gimana caranya mereka bisa bertahan hidup, akhirnya jualan produk dengan harga yang mahal. Dengan harapan bakal dapat keuntungan yang lumayan. Padahal kalau misalnya kayak gitu, banyak orang yang ujung-ujungnya cuma sekali beli. Karena ngerasa akan ada produk serupa dengan kualitas yang
sama atau bahkan lebih tinggi, tapi harganya lebih murah. Makanya lebih mending fokus aja di kualitasnya. Nanti juga orang dengan sendirinya repeat order. Kalau orang udah sering repeat order kan pasti nanti juga kita bakal untungnya banyak kok gitu. Ya nggak sih? Aku selalu mikirnya kayak gitu sih. Ya sih. Tapi emang ada juga yang udah memikirkan untung duluan, baru nanti belakangan. Ada juga yang kualitas dulu, baru untung belakangan. Ada. Bervariasi sebenarnya. Unik-unik orang-orang. Ada sih. Unik-unik ya. Sebenarnya tergantung orangnya sih. Sebenarnya mau strategi bisnisnya kayak gimana. Karena kan kalau kayak gini jadi ngomonginnya ke arah strategi bisnis kan. Dan Betul. setiap orang tuh, ya kan, setiap orang tuh punya pandangan yang berbeda atas bisnisnya dan targetnya pun beda gitu. Jadi nggak bisa benar-benar disamain semua harus gimana sih. Bener banget. Tapi Angel, ada kalimat ini tuh karena apa sih? Apakah karena yang udah di puncaknya Angel saking keselnya dengan bisa gue bilang teman-teman sekitar Angel yang lebih sering meminta harga teman atau gimana nih sampai tiba-tiba berani untuk mempostingkan unek-uneknya sendiri, unek-unek tapi pandangan, kalau mungkin inilah pandangan Angel sebagai dari orang yang memulai usaha gitu. Sebenarnya sih awal mula aku berani ngomong kayak gitu bukan karena pengalaman dari bisnis aku sendiri, tapi karena dari zaman aku sekolah, zaman aku kuliah, aku tuh banyak banget dengar teman-teman curhat tentang hal itu. Terus kayak bahkan sampai sekarang pun aku berbisnis aku ngalamin. Terus teman-teman aku yang baru berbisnis juga ngalamin. Terus aku jadi aku jadi ngerasa kayak ini ada yang salah nih dengan kejadian kayak gini terus tuh kenapa gitu. Kenapa orang-orang malah makin parah gitu kelakuannya, bukan emang yang ngedukung. Makin parah ya. Iya, makanya jadi di situ aku berani kayak speak up aja. Orang-orang harus tahu kenyataannya kalau kayak gitu tuh nggak baik gitu. Oke. Berarti karena emang sebenarnya selain dari Angel sendiri yang sekarang baru mengalami, tapi emang dari dulu tuh emang Angel tuh sering banget dengar-dengar kayak gitu ya. Maksudnya dari teman-teman Angel kayak orang-orang tuh lebih pengalaman, bisa bilang kalau gue bilang tuh pengalaman teman-teman Angel sendiri pun kayak gitu ya. Bahkan sampai sekarang Angel ngerasain sendiri, akhirnya Angel berani buat ngungkapin gitu ya. Maksudnya kalian tuh harus tahu gitu sebenarnya yang kayak gitu tuh nggak selalu benar. Benar nggak sih? Nggak selalu benar karena harga teman itu adalah hal yang bisa jadi kendala ya, kalau gue boleh bilang ya, bisa jadi masalah lain lagi. Ya Iya, nggak sih? bener banget. Bener banget. Terus aku tuh sempat baca kayak orang-orang luar sih, bukan orang Indonesia, kayak orang US kayak gitu, pas bikin awal-awal bisnis. Terus aku lihat komentar teman-teman itu pada suportif semua. Beda sama di Indo. Kalau Atau di Indo bahkan gimana tuh? kalangan temen aku gitu. Ya kayak gitu. Orang Indo tuh teman-teman kita sendiri tuh pasti yang pertama ditanya ada diskon nggak? Gitu-gitu. Ada bonus nggak? Ada harga temen nggak? Gitu. Aduh, ya ampun. Oke. Sebenarnya emang oke lah, sebagian orang Indo tuh emang kebanyakan ya, kalau boleh gue perjelas lagi berarti kalau di sini ya, karena emang sebagian orang, nggak semua orang Indo, tapi emang sebagian tuh bukan karakter, tapi sih. emang jadi kebiasaan untuk meminta harga teman. Iya. Bener banget. Sebenarnya itu kayak kebiasaan turun temurun gitu. Kayaknya kalau nggak minta harga, kayaknya kalau nggak minta harga teman tuh rugi banget gitu. Padahal bisa aja orang itu beli lebih mahal dari yang kita punya ya, benar nggak sih? Iya, justru waktu itu sempat ada pebisnis lumayan besar yang nge-mention hal ini juga. Jadi di situ aku langsung ngerasa, iya ternyata emang bener ini tuh ada yang salah di minta harga teman. Waktu itu pembisnis besar itu ngomong di satu video, katanya tuh justru kalau misalnya teman kita sendiri ada yang berbisnis, kita tuh harusnya bisa beli dengan harga lebih mahal karena kita mendukung mereka kalau emang itu teman-teman kita gitu. Makanya di situ semenjak itu aku kan nonton video itu waktu zaman aku kuliah. Nah semenjak itu jadi aku mulai mikir emang nggak boleh tuh minta harga teman. Jadi sebisa mungkin kalau ada teman yang jualan aku pasti berusaha beli dengan harga normal. Pasti beli. Aku
bahkan kalau misalnya mereka minta tolong, istilah zaman sekarang kerennya tuh di-endorse-in gitu. Heeh. Kan harusnya kalau endorse tuh biasanya dikasih gratis, tapi aku mikirnya kayak, oh mereka bikin bisnis, mereka berbisnis karena mereka butuh uang gitu istilahnya kan. Nah, Masa aku ngebiarin mereka minta gratis. Tapi zaman sekarang tuh banyak orang yang nggak mikir ke sana gitu. hmm. Kayak dianggap main-main, mungkin dia orang bikin bisnis atau gimana, aku juga gak ngerti. Kayak enak banget gitu minta harga temen, padahal harusnya secara logika juga udah nyampe lah. Orang bikin bisnis ya karena mereka butuh uang gitu, malah diminta courting. Wah, emang ya teman-teman itu, aduh, gue sebut aja lah, emang harga teman nggak tahu diri aja yang kayak gitu tuh, yang minta harga teman. Ya emang kalau misalkan dia sampai nggak promosiin, kecuali dia emang dapat harga teman, akhirnya dia membantu promosiin, ya it's fine lah. Kayaknya ada timbal balik juga sebenarnya secara nggak langsung ya. Tapi kalau misalkan sudah minta harga teman terus membandingkan, terus sudah membandingkan, tidak membantu promosi, jadi kayak gimana ya? emang karakternya kali kayaknya. Iya sih, kayaknya kayak gitu. Atau minimal minimal kasih testimoni deh yang bisa kayak apa ya, memperkuat customer yang lain untuk membeli gitu. Hmm. Tapi ini tuh malah kebanyakan enggak sih. Kebanyakan yang enggak ya. Ya. Wah, emang ya kalian teman-teman di luar sana, ya kan, yang lagi dengerin ataupun nonton, tolong ya jangan minta harga teman ya. Kalau bisa lebih mahal mungkin nggak apa-apa belinya. Kalian, Bener sih. aduh, teman usaha jual 10.000 misalkan. Dan kalian tawar minta harga teman, berarti kan harus di bawah 10.000. Tapi kalian bisa beli barang 20.000 ke atas, itu tuh luar biasa. Bener sih, bener banget. Terus kayak apa ya, aku ngerasain kayak kalau misalnya ada teman kalian berbisnis, ya dukung aja, beli aja. Toh nanti suatu saat kalau misalnya kalian berbisnis juga bakal balik lagi kok berkat itu ke kalian gitu. Coba pikirin kalau posisi kalian nanti suatu saat mulai bisnis terus orang-orang pada minta kayak gitu, nyesek loh. Bener, bener. Aduh, itu yang kayak timbal balik ya, kayak hukum karma tuh berlaku. Ini suatu saat lo akan Hukum merasakan karma memang sendiri. berlaku sih. Wah, Aduh ya ampun, bener berarti sih. emang itu tuh udah sampai sebenarnya unek-unek tuh udah greget gitu ya. Maksudnya, udahlah speak up aja lah daripada Wah, greget lama-lama gue banget, kesel. Kak. Oke. Kayak apa ya? Ada sih, ada beberapa orang temen aku yang emang speak up tentang hal ini juga dulu-dulu. Tapi tuh nggak yang, aku ngerasanya nggak nyepet banget gitu. Kayak, apa ya, kebanyakan tuh nge-repost atau mungkin kayak ngomong secara halus. Padahal orang tuh kalau udah kayak gitu dihalusin juga nggak akan ngerti, dikasarin juga belum tentu ngerti. Di belak-belakin aja tuh kadang kayak tenang, bukan buat gue tuh. Mungkin dia lagi kesel aja. Udah. Nah iya, kebanyakan orang tuh kayak gitu. Emang Ya ya, ampun, bener sih. luar biasa yang Apa kayak ya, gitu ya. kurang edukasi untuk mendukung bisnis baru kali ya. Atau mungkin harus dikasih pelajaran sendiri, mungkin dia harus mengatakan sendiri. Baru mungkin. Makanya aduh, rada gimana ya, maksudnya kasihan aja gitu untuk orang-orang yang baru mulai bisnis. Apalagi kayak yang tipe-tipe aku juga kan baru mulai bisnis. Ngerasa banget jadi kayak berat untuk hal-hal yang kayak gitu. Kayak apa ya, untuk modalnya juga udah lumayan, belum lagi kayak harus di-cut diskon dan lain-lain. Untuk biaya promosi dan lain-lain aja tuh udah lumayan gitu. Mungkin kelihatannya kayak ringan gitu, buka bisnis tuh kayak ya udah ada barang, promosiin gitu selesai, atau iklanin. Padahal tuh sebenarnya di balik itu tuh banyak banget yang harus dikeluarin gitu. Terus Wah, benar. belum lagi kena harga temen, itu tuh berat sih. Itu jadi salah satu tantangan yang paling berat ya. Sebenarnya ada kata-kata itu. Aku nggak ngerti sih kenapa orang masih terbiasa dengan yang kayak gitu. Amazing banget ya berarti. Oke. Nah nih, jadi buat teman-teman di luar sana, kalau temannya lagi memulai usaha, disupport. Kalau nggak beli, seenggaknya bantu promosi kayak atau apa sih. Pasti kalau temen lo yang usaha itu emang punya niatan baik,
dia pasti akan memberikan sesuatu feedback yang baik juga buat teman-teman yang ngebantu. Karena orang yang memulai bisnis kalau menurut dia sendiri tuh pasti dia emang sih mau ngepres harga sebaik mungkin, tetapi menjaga kualitas. Nah, mereka tuh pasti akan berpikir ada ucapan terima kasih lah. Maksudnya, seenggaknya kalian akan diucapkan terima kasih dan itu tuh menurut gue adalah hal yang luar biasa karena kalian udah membantu secara nggak langsung, kalian mensupport teman kalian untuk berani mengambil langkah berbisnis, kalian berani membantu teman kalian untuk melangkah lebih jauh lagi, berkembang lebih jauh lagi gitu. Karena nggak gampang untuk memulai sebuah bisnis karena butuh perancangannya dengan matang. Pertama ide dulu apa perancangan yang matang, dan yang paling susah itu adalah niat mau melangkahkan bisnis. Jadi itu tuh yang paling susah. Bisa aja kalian merancang itu tuh 2 tahun lalu, tapi niatan kalian itu bisa jadi baru nanti 2 tahun, baru sekarang yang jalan. Kayak itu tuh pasti ada gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu diri ini, ya, mohon ya, tolong ya, teman-teman yang nggak tahu diri ini, tolong jadi lebih sadar lah ya. Maksudnya, kayak yang tadi gue bilang, kalau emang nggak mau beli, kalau emang ngerasa mahal, seenggaknya cari yang lebih murah, jangan menghancurkan produk teman sendiri, oke? Karena udah nggak dapet, terus kalian komplain lain-lain, misalkan, lu nggak ngasih gue harga segini, ya udah gue beli yang paling, ya silakan kalau mau beli gitu, nggak usah ini gitu. Kalau nggak, bantu promosi, kayak kalau emang lu minta harga temen, kalau udah dikasih harga temen ternyata lu nggak bantu promosi, ya orang juga kasih kesel gitu loh, enggak sih? Itu Bener banget. wah, itu tuh wow banget gitu loh. Itu tuh hal yang simple yang mungkin suatu saat siapa tahu dengan kalian membantu promosi ternyata teman kalian ngelihat, ya teman kalian usaha ngeliat kalian feedbacknya bagus, bisa jadi kalian diajak join, bisa jadi, atau mungkin kalian akan dikasihkan sesuatu hal yang lebih baik lagi, itu juga nggak ada yang tahu gitu. Emang banyak banget Bener sih. teman-teman nggak tahu. Sebenarnya kayak kalau di mata aku ya yang baru-baru buka bisnis dan aku ngeliat teman-teman aku yang berbisnis, tanpa diminta harga teman pun kadang kita suka entah ngasih bonus atau kadang bisa ngasih gratis gitu tanpa diminta pun. Karena kita sadar kalian tuh teman sendiri, cuma kalau diminta tuh kayak lebih ngeberatin gitu. Aku ngerasanya sih gitu ya, kayak lebih gak enak gitu. Kadang kalau misalnya aku pribadi ya, kalau misalnya temen yang gak minta harga temen gitu, dia pure beli, kadang tuh emang sengaja suka aku kasih bonus untuk apresiasi aja, dia mendukung bisnis aku gitu. Oke. Emang lebih mengapresiasi lah, maksudnya karena sudah membantu support usaha ini gitu sebenarnya ya. Iya, benar banget. Jarang loh temen yang benar-benar mau beli harga normal. Iya, saya setuju itu. Meskipun emang ada sih, ada yang kayak gitu, cuman kayaknya bisa dibilang sulit ditemukan. Dikit banget. Dan ini untuk teman-teman yang kalimat ini menyentil banget. Ini mungkin ada orang-orang, mungkin nggak cuma teman-teman doang yang dengerin, mungkin ada teman yang dengerin kayak siapa. Ini kalimatnya luar biasa. Kadang malah orang-orang gitu minta gratis duluan, sementara itu tuh emang nggak tahu diri banget. Udah kurang ajar banget. Lebih baik kalian menanyakan produk itu lain-lain, kalian bantu promosi, ya nggak sih, daripada kalian tiba-tiba kalian minta gratis, padahal belum ditawarin gitu loh. Itu kayak, gimana ya? Ayolah ngobrol depan dinding, depan tembok lah sekalian. Biar gampang gitu, jedotin palanya tuh biar gampang sadar diri dong, gitu kan. Ya ampun, tapi ya bener banget. Memang. Aduh, bener sih. Kadang mungkin ya karena ngerasa dekat kali ya, jadi semakin dekat malah semakin seenaknya. Termasuk dalam Ada sih. urusan bisnis. Selalu Ya ada sih yang kayak gitu. Karena kalau misalnya di sini gitu ya, aku ngerasa di lingkungan kita tuh masih belum bisa bedain mana hubungan pertemanan dan profesional gitu. Sedangkan kalau misalnya udah masuk ranah bisnis itu tuh udah hubungan profesional harusnya. Nggak ada tuh yang istilah kata temen gitu. Saudara pun nggak ada, harusnya gitu. Harusnya loh.
Harusnya. Kalau kita kan Cuma dengan prinsip ketidakenakan, aduh nggak enak. harusnya ya. Hmm, Makanya apa ya sebenarnya istilah-istilah harga temen tuh sangat gak profesional gitu. benar benar Karena benar. kalau mereka pengen beli, mereka itu udah bukan teman ke teman, tapi penjual dan customer. Ya, betul. Saya Cuma setuju. banyak orang tuh nggak, malah dicampur adukin. Makanya Hmm. jadilah muncul si harga temen itu yang nggak tahu dari mana asal usulnya. Nggak tahu, tiba-tiba muncul ya. Namun nggak tahu asal muncul ya. Emang luar biasa ya. Gitulah Aduh. susah susah aja edukasinya sih karena dari dulu kebiasaan gitu, kebiasaan minta harga teman, minta diskon. Jadi aja. Dan itu tuh ke bawah sih kalau menurut aku, bukan cuma di bisnis doang, bahkan di kerjaan kayak gitu-gitu juga kan banyak ya yang jadi nggak bisa ngebedain mana temen, mana posisi Hmm. dalam bekerja gitu. Ya nggak sih? Ya, benar benar benar. Gue juga pernah waktu kerja pun gue pernah ya. Maksudnya gue sharing dikit. Jadi gue emang sempat berapa kali pindah kerja gitu ya. Nah, gue pernah di salah satu tempat kerja gue. Itu tuh karena mungkin waktu itu gue masih kayak baik-baik aja. Maksudnya adalah, oh ya udah iya gue bantu-bantu, lama muncak gitu. Jadi kerjaan tuh dilempar aja ke gue semua gitu. Kayak, hah, gimana gimana Waduh, gimana. Pernah tuh kayak gitu. Akhirnya gue, aduh sorry nggak bisa, aduh sorry nggak bisa, aduh sorry gue ada kerjaan ini. Masih gue mulai gitu. Akhirnya gue akan melemparkan itu kalau misalnya kayak, aduh lu belum kerja apa-apa. Gue kadang pernah tuh emang pernah kejadian kayak gitu. Jadi kayak menurut gue adalah bahkan nggak cuma di ini, bahkan di dunia kerja, dunia bisnis, di pendidikan pun menghargai itu tuh harus lebih tinggi. Maksudnya adalah segala usaha yang ada dari orang-orang itu tuh harus dihargai gitu usahanya. Misalnya contoh kayak dari dunia pendidikan, apapun nilai nilai kita, seenggaknya itu kita hargain. Apapun usaha teman kita itu harus kita hargain. Bahkan apapun hasil kerja teman kita itu tuh harus kita hargain udah. Karena itu akan mensupport dia dan kita gitu. Karena akan kasar gini, itu tuh akan jangka panjang gitu. Kita nggak cuma 1-2 hari doang ketemu, tapi akan nggak nentu gitu loh. Nggak nentu kita akan sampai kapan, dan orang-orang akan memilih mana orang yang mensupport kita, mana orang yang tidak mensupport kita. Dan kita akan jauh lebih menghargai orang-orang yang mensupport kita. Gitu. bener-bener banget sih. Jadi nggak cuma bisnis ya emang, tapi kalau untuk harga teman emang biasanya dunia bisnis. Tapi kalau untuk menghargai usaha orang, yang gue ambil sharing di ini adalah kalian tuh harus berani untuk menghargai gitu apapun hasilnya gitu, sekecil apapun hasilnya. Karena sama kayak mendidik, kalau menurut gue ya sama kayak mendidik anak. Orang tua gue tuh selalu mengajarkan yang mana menghargai apapun hasil lo akan dihargai meskipun tidak sesuai ekspektasi. Dimarahin pasti, kecewa pasti sebenarnya, tapi akan dihargai. Maksudnya seenggaknya lo udah berusaha, lo harus bisa jadi lebih baik lagi, lo harus bisa lebih lagi, itu sebenarnya. Iya sih, Apalagi, bener banget. iya, apalagi dalam usaha tuh kan orang butuh support lebih gitu ya, karena banyak banget pikirannya gitu ya. Maksudnya belum Oh usaha iya, ya, bener banget. kayak Udah bahan harus baku gitu ya. mikirin. Bener. Aduh, bener Kak, banyak banget awal-awal bisnis tuh sebenarnya pikiran-pikiran yang paling beratnya sih kalau menurut aku. Kayak Hmm. takut nggak laku, takut produknya nggak dikenal, takut, Bener. apalagi kan kayak awal-awal bisnis mau kita mikir itu udah bagus pun belum tentu ternyata beneran bagus banget gitu loh. Pasti ada trial error terus sampai benar-benar nemu Ya, yang bagus. Kayaknya semua bisnis pasti kayak gitu ngalamin. betul banget, Jadi betul. bener-bener kayak masalah yang dihadapi udah banyak gitu. Please jangan ditambahin lagi. Tapi mau nggak mau harus dihadapin. Iya nggak sih? Mau gak mau, Mau nggak karena mau. itu resikonya sih, resiko berbisnis. Benar. Cuma lebih lebih better ngambil resiko daripada nggak bergerak sama sekali kan. Iya, benar-benar. Kadang orang cuma melihat hasil akhirnya, tapi tidak melihat perjuangannya. Jadi kayak menilai hasil akhirnya, wah cuma segini doang. Tapi mereka nggak tahu belakangnya itu apakah mereka berjuang keras atau enggak, itu kan nggak ada yang tahu. Gitu. Bener-bener banget. Itu yang paling Kayak penting. dalam semua hal sih, termasuk berbisnis kayak gini. Ya kalau kalau ternyata untung ya dijalanin gitu. Kalaupun gagal jadiin pelajaran. Nah, Sebenarnya nggak ada gimana-gimananya.
betul betul banget emang. Wah, Jadi kayak menurut aku jadi dua-duanya untung sih. Yang satu untung dalam materi, yang satu mhm, untung dalam nilai pelajarannya sih. Jadi dapat value tertentu untuk bisnis selanjutnya kalau misalnya emang gagal. iya, Jadi tahu kan kira-kira ini salahnya di mana, apa yang harus dihindarin. Bahkan kayak pengusaha-pengusaha sukses pun kalau misalnya dilihat background-nya, mereka tuh berkali-kali gagal, nggak ada yang benar-benar sekali tembak langsung kena gitu. benar. Setuju sih kalau itu, kecuali emang orang tuanya udah kaya raya lain-lain, ya udah tinggal buat jadi udah kelar. Itu beda sih. Makanya makanya kan ada yang ngebedain mana yang istilahnya kayak businessman, mana yang beneran entrepreneur gitu. Ya, betul. Wah, luar biasa. Pembahasan kali ini luar biasa loh, karena menarik banget. Karena apa ya? Karena emang jarang banget orang-orang tuh untuk menghargai usaha seseorang. Bahkan belum tentu juga orang tahu apa ya? Bahkan jarang menghargai gitu ya. Jarang menghargai meskipun dia udah tahu usaha seseorang itu gimana. Selalu ada orang kayak gitu dan banyak lah gitu. Ada orang yang tidak menghargai sama sekali itu dan karena ngeliat hasilnya doang. Ada juga orang yang Banyak tidak sih. menghargai karena udah lihat hasilnya, usaha lo segini, tapi hasil lo segini. Udahlah percuma. Ada yang kayak gitu bervariasi. Banyak kok. Gitu. Banyak banget, Kak. Dan apa ya, banyak banget orang mungkin karena pertama ngeremehin, kedua lebih banyak melihat ke dirinya sendiri gitu loh. Misalnya nih kayak contoh dari harga temen aja. Dia tuh lebih kayak kayak memandang masa sih kayak ngasih harga segini aja nggak bisa. Gue kalau misalnya jualan kayak gitu juga gue pasti bisa ngasih harga serendah itu tanpa tanpa mau tahu gitu Iya sih, itu di tuh kitanya tuh gimana. itu kadang kurang ajar sih itu lebih tepatnya kalau udah kayak gitu. Makanya jadi kayak kayak jatuhnya meremehkan dan egois banget gitu ke mereka, ke kitanya. Mereka lebih melihat diri mereka sendiri. Tuh, bener. Gue juga pernah tuh paling bete tuh kalau udah misalkan ditawarin terus minta harga teman, nggak dikasih harga teman terus ngebandingin harga. Gimana ya, gimana. Itu kayak tadi gue Aduh, bilang, kadang mending ngobrolnya di tembok, biar gampang gue jedotin kadang palanya gitu. kesel sih. Pertama kalau misalnya mereka ngebandingin harga ya, pengen banget gitu rasanya ngomong, "Kenapa tuh lu bisa beli yang jauh lebih mahal kalau misalnya beli produk gue sendiri aja nggak bisa?" Ya nggak sih? Contoh kayak aku aja, aku jual skincare. Itu tuh biasa teman-teman yang minta harga temen tuh bahkan suka beli skincare yang jauh lebih mahal. Cuma apa ya, karena temen sendiri yang jual dimintanya murah, kan aneh gitu. Ya, positif thinking aja, mungkin mereka ragu. Ya, positif thinking aja. Ya, Biarkan berusaha mereka positif. merasakan. Biar mereka Ya merasakan. ampun. Luar Tapi biasa. bener sih itu kebiasaan-kebiasaan yang harus diubah sih. Kalau enggak, orang-orang di sekitar kita nggak akan bisa maju. Wah, bener sih. Setuju banget kalau yang ini. Apalagi kayak kayak apa ya, support system kita justru kan orang-orang terdekat kita. Kalau misalnya orang-orang terdekat kitanya aja udah ngejatuhin mental kita, gimana orang yang mau survive gitu. Benar banget Kayak itu. pasti dari awal mikirnya, aduh gimana ya, orang-orang pada minta diskon, takutnya Hmm. nantinya malah jadi rugi atau gimana, ujung-ujungnya nggak jadi jalan. Banyak loh yang kayak gitu. Mengerikan sekali Kenyataannya kayak tuh gitu. emang banyak. Beberapa temen aku ada yang putus berbisnis, jadi Hmm. bisnisnya dipilih untuk ditutup ya karena itu. Karena mikir teman-temannya sendiri aja minta diskon, jadi ujung-ujungnya dia mikir, ah udahlah nggak akan maju. Nggak akan maju. Wah, ngeri. Emang ngeri sih yang kayak gitu Karena tuh. karena gini loh, pertama temen minta diskon, kita kasih. Nanti suatu saat pas mereka mau repeat order, kita kasih harga normal, mereka pasti ngomong lagi, ah waktu itu aja dikasih harga segini. Kan lu juga waktu lu ngasih harga segitu lu dapet untung juga kan, kenapa sekarang dinaikin jadi normal lagi? Pasti ada aja yang Udah, kayak udah. gitu. Itu udah yang nggak tahu diri tuh. Itu udah nggak tahu diri Dan emang. apa ya, itu tuh memang bakal, aku ngerasanya jadi bakal kayak domino. Jadi kayak sekalinya kita ngasih harga teman, rentet terus nantinya. Entah karena dia nyari repeat order atau mungkin karena dia ngomong ke orang kayak gue dapat harganya segini dari dia.
Nanti orang lainnya gitu yang notabene teman kita juga bilang, si ini juga dapatnya segini, kalau ngasih ke guanya lebih mahal. Betul banget. Kayak yang tadi gue bilang adalah ujung-ujungnya itu akan menyebar, entah itu dia sendiri ataupun nanti ke teman-temannya. Orang-orang mikir, dia aja dikasih harga teman, masa gue enggak? Akan mikir gitu. Ya makanya sebenarnya itu tuh cara mudah mematikan bisnis orang ya. Dan cepat dan efisien. Tapi benar sih, apa ya, kasihan gitu orang-orang yang emang bermimpi untuk berbisnis, kalau mimpinya harus mati sama teman sendiri. Mending kalau misalnya sama orang asing. Betul. Kalau iya beneran loh. Kalau sama teman sendiri matinya tuh kemungkinan besar malas untuk berbisnis lagi. Bener sih. Karena takut ngalamin hal yang sama nggak sih? Kecuali kalau misalnya bener-bener kita ngehindarin orang itu. Cuma kan semenghindar-menghindarnya kita juga pasti lama-lama kendos juga lah si ini lagi berbisnis gitu. Pasti sih. Cuman balik lagi ke orangnya, emang dia emang tujuan dia berbisnis dari awal atau emang dia ya udahlah, kalau emang nyoba-nyoba doang gagal ya udah nggak lanjut, ya udah. Ada sih bervariasi emang orang-orang bisnis. Ada sih memang. Harus balik lagi ke niat sih, maunya gimana. Betul niat, sekali. Tahan bantingnya. Tahan dengar omongan orang loh, ini harus kuat. Aduh. Wah bener banget. Soalnya kadang orang tuh banyaknya yang ngomong tapi nggak mikir dulu. Asal keluar dulu mikirnya nanti. Bener loh. Iya, makanya teman itu berpengaruh dalam sebuah bisnis. Tolong yang dengerin ya. Teman itu, apalagi teman dekat itu berpengaruh banget buat bisnis. Karena teknik marketing paling baik itu adalah dari mulut ke mulut. Jadi kalau kalian udah nyebarkan bener banget. Tidak sesuai, udahlah sudah. Susah sih. Makanya bener, apa ya, kitanya yang udah tahu bisnis itu sulit atau yang maksudnya yang udah tahu hal-hal kayak gini better lebih menghargai gitu orang-orang. Betul. Apa ya, aku ngerasa nggak rugi juga kok kita membeli barang temen dengan harga normal, nggak akan rugi. Iya, selama memang butuh atau enggak membantu. Butuh dan membantu. Nah, double tuh. Sudah membantu sih. Oke, baiklah kalau gitu. Oke, Angel, thank you untuk waktunya. Karena udah mau sharing, ya kan, keluar semua tuh, buat kalian yang denger tuh, dengerin tuh baik-baik ya. Ini salah satu perwakilan secara nggak langsung untuk orang-orang yang memulai bisnis. Ya. Thank you, Angel, sekali lagi udah mau sharing di podcast episode kali ini di Sharing with Dialog. Ya kan? Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jangan kapok kalau diundang lagi ya di podcast ini ya, di Sharing with Dialog ya. Seneng banget malah kan udah diundang podcast. Seneng banget. Oke. Nah, mungkin Angel berkenan untuk dipromosikan untuk akun sosmednya mungkin? Boleh dong, Kak. Boleh. Follow IG bisnis aku juga dong, lakimi.id. Oke, buat sama apa? Sama IG pribadi aku. Oh, boleh dong, boleh. Apa IG-nya? IG pribadi aku Angela Gloria 7. Angela Gloria 7 ya. Oke. Iya. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang tertarik dengan produk skincare-nya dari Lakimi. Iya, betul. Lakimi.id. Lakimi.id ya. Kalian bisa langsung kepoin aja di @lakimi.id. Itu untuk skincare mungkin yang kalian butuh skincare. Monggo dicek. Bisa tuh tanya-tanya langsung nanti ke penjualnya. Iya, bener, boleh. Chat aja. Banyak kok, bener. Banyak yang suka nanya-nanya dulu. Konsultasi kulit juga nggak masalah. Aku pasti jawab. Oke. Ini tanya produk ya, bukan tanya buat PDKT ya. Oke. Takutnya ini modus gitu ya. Mereka pura-pura nanya produk, ternyata ini. Ya kan? Tapi kalian harus kecewa dulu karena meskipun ini apa ya, bahasanya adalah siapa tahu kalian yang sedang dengerin itu penasaran sama Angel gitu kan ya. Kalian boleh kepoin dia di @angelagloria7a. Di situ kalian bisa lihat tuh foto-foto dia dengan apa ya, make up yang dia buat sendiri.
gitu. Itu menurut gue keren-keren, kalian bisa kepoin. Tapi ingat sekali lagi jangan modus karena dia sudah ada yang punya, oke? Jadi tolong ya, harus ditekankan nanti takutnya dia yang modus. Aduh Ya dasar. ampun. Oke. Oke, itu tadi Instagramnya untuk Angel. Dan buat kalian yang tadi penasaran dengan produk-produk dari skincare-nya Angel tuh kalian bisa langsung kepoin. Tadi juga udah ini. Nanti gue munculin ininya, namanya kalau kalian susah untuk mencarinya. Dan mungkin di ini bisa dicari selain di IG, WA, mungkin bisa dibeli di mana gitu produk Angel. Ada di Shopee sama Tokped. Shopee dan Namanya juga Tokped, sama lakimi.id. lakimi.id Apalagi ya. lumayan nih kalau misalnya di Shopee sambil follow akun aku, bisa dapat voucher diskon juga. Wih, follow akun Instagram Angel. Nge-follow akun Shopee. Aku udah Oh, langsung masukin voucher gue gitu. kira Jadi ini. kalau misalnya udah ikutin di Shopee, pasti langsung dapat voucher diskon. Kan lumayan. Wah, bener sih. Wah, kirain follow ini IG-nya Angel ya. Wah, salah gue. Ya Kacau nih. ampun. Ya, jadi kalian di Shopee sama Tokped ya tadi ya. Mm-mm. Sama di lakimi.id kalian bisa ini. Kalau untuk kalian pengen nyoba terus pengen dapat diskon ya di Shopee kalian follow dapat vouchernya juga di situ. Oke. Oke teman-teman yang dengerin dan juga yang nonton, kalian jangan lupa untuk follow IG dan Twitter kita di @it_dialog. Dan buat kalian yang penasaran dengan gue yang gue bilang di episode kali ini, kalian bisa nonton di, mungkin kalian baru dengar suaranya doang, tapi nanti kalian bisa nonton di YouTube Dialog ID, itu di hari Kamis jam 8 malam, dan yang pasti jangan lupa untuk di-subscribe tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran dengan konten-konten Dialog ID lainnya, kalian bisa lihat di IG kita yang tadi @id_dialog. Dan sebarin ke teman-teman kalian bahwa ingat harga teman itu bisa berbahaya buat kalian yang usaha, oke? Oke. Sekali lagi Angel, thank you udah mau diundang di sini di podcast gue untuk sharing-sharing ya. Thank you juga Kak udah diundang. Seneng nih bisa ngobrol. Oke, so teman-teman itu aja dari sharing with dialog. So and see you next week.